Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Caca dan Kak Edel. Iya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Caca ingatkan lagi buat adik-adik yang masih tidur-tiduran, yang masih duduk malas-malasan, yang belum siap-siap untuk ibadah sekolah minggu. Sekarang semua siap-siap, duduk yang rapi, duduk yang manis, karena kita akan menghadap Tuhan dengan beribadah. Nah, Kak Edel, Kak Caca mau tanya dong. Kak Edel, perasaan Karmana hari ini, Kak Edel, Tuhan masih menyertai sampai dengan saat ini. Wah, Kak Edel terlalu bahagia, bersyukur pastinya. Ya, Kak Caca juga bersyukur, dan tentunya adik-adik di rumah juga harus bersyukur karena atas pimpinan Tuhan kita masih ada sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus kita memuji membesarkan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Karena itu kita angkat satu pujian dengan semangat lagu Mari Kita Bersukaria dan Hatiku Penuh Nyanyian. Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Yang semangat ayo. Bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria, ria, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria, ria, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Ya, adik-adik, kita akan berdoa buka dan pengakuan dosa. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Semuanya sikap yang manis, karena orang akan menghadap Tuhan dengan doa. Tuhanku bila hati kawanku
mengambil sikap yang baik, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini ya Tuhan. Baik dosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti hati saudara kami, hati teman-teman kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak untuk ada di hadapan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau dosanya sudah Tuhan ampuni? Angkat tangan, Kak Caca lihat dari sini. Aduh, Iya, banyak. kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi dia pasti mengampuni dosa yang kita perbuat, asalkan kita mau sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap Alkitab, yang mau catat buku mingguan, siap buku, siap ballpoint, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang dekat. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom adik-adik, kembali bersama dengan Kak Feby. Kita akan mendengarkan cerita hari ini dengan tema Tongkat Harun Berbunga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik sudah siap Alkitabnya di rumah? Kalau sudah siap, kita buka bersama-sama dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus sertai dan lindungi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar, biarlah dapat kami mengerti, tetapi lebih daripada itu kami juga dapat mampu melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirman dan ajarlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang di rumah silakan siap dengan bacaan Alkitabnya dari Bilangan. Kitab Bilangan di mana? Di Perjanjian Lama ya. Kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai
13. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian harus kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhannya, ceritanya adik-adik baca sangat menarik ya. Adik-adik, kalau adik-adik pernah lihat bunga ya. Kalau bunga dilepas dari tangkainya, lalu kemudian dibiarkan beberapa jam, kira-kira jadi seperti apa? Akan layu ya. Terus kalau adik-adik punya kayu yang mati ya, sepotong kayu, sebatang kayu. Kalau adik-adik hanya simpan saja, kira-kira dia jadi apa? Pasti tidak jadi apa-apa ya. Tapi kali ini adik-adik kita lihat dalam bacaan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan melakukan suatu tanda, Tuhan melakukan suatu mujizat melalui sebatang tongkat. Tongkat siapakah itu? Adik-adik sudah lihat dalam bacaan bahwa tongkat Harun.
Adik-adik, kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, kalau adik-adik baca sebelumnya pada pasal 16, di situ adik-adik lihat bahwa bangsa Israel itu mereka bersungut-sungut. Mereka meragukan, bahkan tidak percaya akan pimpinan Musa, bahkan penyertaan Tuhan terhadap mereka selama ini. Mereka sudah keluar dari Mesir, Tuhan sudah pimpin mereka dengan tiang awan, tiang api, bahkan Tuhan memberikan mereka berkat, makanan. Tetapi kemudian mereka masih bersungut-sungut. Dalam bacaan ini adik-adik, kita melihat bahwa Harun dipilih untuk membantu Musa memimpin bangsa Israel. Tapi kemudian mereka meragukan akan kepemimpinan Harun itu. Mereka bersungut-sungut. Bahkan kalau adik-adik lihat, mereka mau mencari posisi untuk juga mau memimpin sebagai pemimpin imam di kemah suci. Karena itu adik-adik lihat pada ayat yang pertama, Tuhan menyuruh Musa, karena Musa meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa supaya mengambil tongkat dari ke-12 suku Israel. Dan kemudian Musa disuruh untuk mengumpulkan tongkat itu yang sudah ditulis nama pemimpin, calon pemimpinnya dari setiap suku Israel itu. Dan kemudian Tuhan katakan, taruh di kemah suci di depan tabut Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan siapa pilihan pemimpin yang tepat dengan satu tanda. Adik-adik, Tuhan katakan pada ayat yang ke-8 itu bahwa ketika Musa keluar keesokan harinya dan masuk ke kemah hukum itu, nampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badan. Jadi awalnya Tuhan katakan bahwa kalau siapa yang tongkatnya berbunga, itu dialah pemimpin yang saya pilih. Dan ternyata adik-adik, ketika keesokan harinya Musa pergi dan melihat tongkat siapa yang berbunga adik-adik dalam bacaan? Tongkat Harun adik-adik. Tongkat Harun dari suku Lewi itu, dialah yang terpilih karena tongkatnya berbunga. Nah adik-adik, kita melihat di sini bahwa Tuhan melakukan suatu mujizat ya. Tongkat yang hanya benda mati, tapi dia bisa bertunas, berbunga, bahkan berbuah adik-adik. Kita melihat di sini bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat yang tidak hidup menjadi hidup. Dan karena itu adik-adik, kita melihat di sini bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan serta dalam memilih pemimpinnya. Karena itu Tuhan katakan kepada Musa, taruh tongkat itu kembali ke tabut Tuhan di kemah suci. Kemah suci itu adik-adik tahu apa itu? Kalau sekarang gereja ya, nanti Kare bantu tampilkan gambar. Jadi adik-adik, Musa taruh di situ sebagai tanda bahwa Tuhan telah melakukan satu peringatan kepada orang Israel supaya jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi meragukan pemimpin yang sudah Tuhan pilih, karena Tuhan sudah mengokohkannya dan Tuhan telah memampukannya untuk melakukan tugas kepemimpinan itu. Karena itu adik-adik, pada cerita firman Tuhan hari ini kita mendapatkan 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama adik-adik, hormati dan hargailah pemimpin yang dipilih Tuhan. Hormati dan hargailah pemimpin yang dipilih Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu siapa yang tepat untuk dijadikannya pemimpin. Tuhan tahu bahwa Harun adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, dan juga mampu untuk melakukan tugas itu. Karena itu Tuhan memilihnya. Karena itu kita harus
mentaatinya, ikut perintahnya. Kalau hamba Tuhan, sekarang adik-adik ada pendeta, ada penatua, ada kakak-kakak guru sekolah minggu, dan orang-orang yang mengajarkan adik-adik, yang membimbing adik-adik itu harus ditaati, dihargai, karena mereka memimpin, bahkan mereka membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua adik-adik, selalulah mengucap syukur. Pada pesan ini adik-adik kita diajarkan supaya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau adik-adik punya teman atau adik-adik sendiri punya kemampuan, punya talenta, punya bakat, itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, karena Tuhan tidak akan bekerja sama, bahkan Tuhan tidak memberkati orang yang bersungut-sungut. Yang ketiga, belajarlah untuk percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Yang ketiga apa? Belajar, percaya, dan mempercayakan hidup sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang paling tahu kehidupan kita, yang terbaik, yang tepat, itu Tuhan yang tahu. Karena itu kita harus berserah dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah adik-adik, itu dia 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama adik-adik apa? Hormati dan hargailah pemimpin yang dipilih Tuhan. Taati mereka, dengar mereka, karena mereka mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua apa? Selalu mengucap syukur, karena itu yang Tuhan mau. Yang ketiga apa adik-adik? Belajar untuk percaya dan mempercayakan diri atau hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu yang baik untuk kita. Itu dia adik-adik 3 pesan firman Tuhan untuk kita. Adik-adik adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Adik-adik nanti ke depan punya talenta, punya bakat, itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Harun, Tuhan juga akan memberkati adik-adik. Salam, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Adik-adik kita berdoa. Di rumah siap ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk menghormati, menghargai, atau menaati pemimpin yang dipilih Tuhan, baik itu hamba Tuhan, baik itu pemerintah, guru-guru sekolah minggu, maupun orang tua, atau orang-orang yang mengarahkan kami, yang membimbing kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu semua demi kesejahteraan dan kebaikan kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami selalu mengucap syukur dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu melakukan kebaikan kepada kami. Karena itu kami terus mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami masih beribadah, belajar dari rumah, tapi kami percaya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan berkat, perlindungan daripada Tuhan terus menyertai dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi untuk aktivitas kita pada minggu ini, kita membutuhkan lem, gunting, stik es krim, dan juga kertas sebanyak 4 lembar. Untuk aktivitas kita, pertama, kita akan membuat bentuk hati menggunakan kertas ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Bentuk hati ini dapat kita warnai sesuai dengan warna yang kita inginkan. Sekarang, kita akan menempelkan bentuk hati yang tadi sudah kita gunting ke stik es krim yang sudah kita siapkan.
Sekarang kita menempelkan stik es krim ke bentuk hati yang sudah kita lem. Kita biarkan sampai kering. Dan setelah itu, aktivitas kita pada minggu ini sudah jadi. Nah, bentuk hati ini dapat kita warnai dan kita hias sesuai dengan selera kita masing-masing. Terima kasih. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Edel. Iya Kak Caca. Ya, sekarang kita akan menghadap Tuhan, kita akan doa syafaat. Adik-adik, kita bawa segala rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita juga membawa seluruh pergumulan kehidupan kita, dan kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan perbuat dan rencanakan dalam hidup kita itu semuanya baik. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Semua Baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk segala doa, pergumulan kita, harapan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena walaupun kami masih beribadah di rumah, kami masih dibatasi untuk tidak keluar rumah. Kami masih belajar beraktivitas di rumah, walaupun mungkin kami bosan, kami jenuh, bahkan membuat kami tidak lagi mau belajar, kami tidak lagi mau beribadah. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, bahkan Tuhan terlibat dalam segala hal dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami tidak menyadari itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, dan karena itu Tuhan selalu mengingatkan kami melalui berbagai hal dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan berkati kami, mulai dari kelas cilik sampai kelas remaja, orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru kami di sekolah. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan terus memelihara kami. Karena itu Tuhan berikan kami hati yang selalu bersyukur, bahkan terus percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah sahabat kami yang setia, yang selalu menyertai dan menuntun kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami memohonkan berkat daripada-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Feby yang sudah pimpin Kotong dalam doa syafaat. Dan sekarang Kotong sudah di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Itu Kak Caca. Oh, apa? Ingat adik-adik selalu pakai masker, cuci tangan, dan sabun. dan selalu ingat jaga jarak dengan teman-teman dan orang-orang sekitar. Iya. Oke deh, sampai ketemu minggu depan. Usai sekolah minggu, hari minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Usai sekolah minggu, hari minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, Shalom. Halo adik-adik semua, apa
apa kabar kalian? Ya, tebak Kak Nono sekarang ada di mana? Pasti kalian tahu kan? Nah, adik-adik Kak Nono punya sesuatu yang pasti adik-adik mau tahu apa itu ya. SS2C mengadakan lomba TikTok. Wah, yang suka buat TikTok, ayo ikutan. Dep hadiah tuh Kak Nono jamin sangat bagus dan adik-adik pasti suka. Nah, caranya adik-adik itu buka akun TikTok @pargemitsilo. Terus adik-adik lihat ada contoh video yang di videokan Kare hari itu. Ada Kak Edel, ada Kak Caca dan juga Kak Selin. Jadi kalian bisa langsung saja copy paste, ikut gerakannya dari video itu dan posting di akun TikTok adik-adik. Nah, kalau sudah diposting, kalian bisa tag di @pargemitsilo di TikTok. Di Instagram juga bisa kok, sama @pargemitsilo. Nah, adik-adik, Kak Nono juga mau kasih ingat bahwa jangan lupa ya, setiap minggu itu ada ibadah online. Jadi kalian bisa lihat di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Namanya juga sama, Pargemitsilo. Oke, sekian. Dadah.